Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di sesi Financial Foundation bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas break-even point lebih kepada penyelesaian kasus di lapangan itu seperti apa. Jika sesi sebelumnya kita sudah membahas materi ya tentang break-even point, apa itu break-even point serta bagaimanakah perhitungannya, kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaian kasus di lapangan itu seperti apa. Sebelum kita lanjut ya untuk membahas kasus, di sini saya akan merefresh kembali begitu rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitung ya baik itu BEP dalam unit ataupun BEP dalam rupiah. Kita tahu bahwa ya total revenue itu sama dengan total cost dalam posisi break even point. Artinya di sini adalah break-even point adalah suatu posisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Dalam artian dia mencapai titik nol. Lalu untuk mencari ya BEP atau break-even point dalam unit, kita bisa gunakan fixed cost yang muncul ya dibagi dengan price ya dikurangi dengan variable cost. Namun untuk price dan variable cost-nya di sini per unit. Kalau kita berbicara BEP dalam rupiah ya teman-teman, kita bisa mencari dengan cara fixed cost-nya berapa dibagi dengan kurung buka 1 dikurangi ya variable cost dibagi dengan harganya itu berapa. Oke. Perbedaannya apa di sini ya kan? Kalau BEP dalam unit price dikurangi variable cost, tapi kalau dalam BEP rupiah di sini variable cost dibagi dengan price per unitnya. Oke, kita langsung masuk saja. Pada sesi kali ini ya kita akan membahas ya bagaimanakah menyelesaikan BEP pada dua produk ya. Jikalau sesi sebelumnya kita baru belajar satu produk, untuk sesi kali ini kita akan belajar bagaimanakah menghitung ya baik itu BEP unit atau rupiah dalam dua produk. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk A dan B ya. Masing-masing di sini adalah 10.000 dengan harga 10.000 per unit dan 5.000 dengan harga 30.000 per unit. Variable cost ya atau biaya variabel produk A dan B. Nah, ini dia. Ditetapkan masing-masing sebesar 50% dari penjualan yang diperoleh. Ingat, karena ini basisnya perusahaan manufaktur, kita berbicara penjualan. Sedangkan biaya tetap untuk produk A adalah sebesar 25 juta dan produk B sebesar 35 juta. Data ya, laporan laba rugi untuk produk A dan B kita dapat lihat ya di sini pada tabel. Silahkan teman-teman ya susun ya laporan laba rugi sederhana dalam tabel berikut. Nah, di sini ada penjualan, ada biaya variabel ya, ada kontribusi margin, biaya tetap dan laba operasional. Stepnya di sini untuk penjualan baik produk A dan B, silahkan kalikan price dan unitnya itu berapa. Price per unit dikalikan unit yang diproduksi. Contoh produk A. Produk A tadi ya jumlah unit yang diproduksi ada 10.000 ya. Untuk harganya 10.000. Nah, kita dapatkan ya 100 juta. Nah, 100 juta di sini ya jadi 10.000 kalikan 10.000. Biaya variabel. Biaya variabel ditentukan ya 50% dari ya penjualan. 50% dari penjualan, 50% dari 100 juta, berarti kita dapatkan 50 juta. Kontribusi margin. Nah, di sini ada keterangan 1 atau 2 ya atau 1 kurangi 2. Artinya apa? Kontribusi margin ya di sini dapat teman-teman hitung dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Lalu ada biaya tetap ya, kita masukkan untuk mencari laba operasional sebesar 25 juta untuk produk A dan untuk produk B di sini 40 juta. Step selanjutnya, silakan teman-teman cari perimbangan penjualan sales mix untuk produk A dan B ya, dan juga perimbangan produk yang diproduksinya itu berapa. Dari soal ini kita dapatkan perimbangan atau perbandingan begitu ya. Nah, perbandingan ini kita akan gunakan untuk menghitung BEP totalnya ya. Kita dapatkan untuk produk A dan B dalam penjualan yaitu 1:1
1,5 atau kita kalikan ya nanti jadi 2 dan 3. Sedangkan untuk perimbangan produknya tadi kita lihat ya, untuk produknya diproduksi produk A 10.000, produk B-nya 5.000. Berarti kita dapat sederhanakan ya menjadi produk A dan B 2:1. Oke. Perimbangan ini kita gunakan teman-teman untuk menghitung BEP totalnya secara keseluruhan dan nantinya kita akan gunakan untuk menghitung BEP rupiahnya produk A dan produk B. Oke, sebelumnya kita akan menghitung BEP total rupiahnya dulu berapa. Oke, kita dapatkan di sini ya BEP totalnya adalah 120 juta. Ya, dengan cara bagaimana? Silahkan masukkan biaya tetapnya tadi sesuai yang ada di tabel ya. Lalu variable cost total berapa, penjualan total berapa. Kita dapatkan 120 juta. Lalu perimbangan ya kita gunakan untuk menghitung ya BEP dalam rupiah ya. Oke, untuk produk A kita lihat tadi perimbangannya adalah 1:1,5 atau 2:3 ya. Jadi untuk mencari penjualan produk A yaitu 2 dibagi 5. 5 adalah gabungan 2 ditambah 3 ya, karena kita kalikan 2 tadi. Jadi 2/5 dikalikan 120 juta. Kita dapatkan 48 juta. Kalau dalam unitnya Bu, bagaimana? Kita langsung bagi saja dengan jumlah unit yang diproduksi tadi yaitu 10.000. Jadi kita dapatkan ya dalam unitnya adalah 4.800 unit. Bagaimanakah dengan produk B? Oke, produk B yaitu 3/5 ya kalikan 120 juta. Temu 72 juta atau BEP dalam unitnya kita tinggal bagi ya 30.000 ya. Di sini hasilnya adalah 2.400 unit. Jadi ya perimbangan yang kita dapatkan, perbandingan angka yang kita dapatkan sebelumnya, kita dapat gunakan untuk menghitung BEP masing-masing produknya, baik itu secara rupiah ataupun secara unit. Oke. Untuk pembahasan lebih lanjut ya, untuk kasus-kasus yang lain kita akan bahas di kelas ya. Saya harapkan teman-teman nanti siapkan kalau ada pertanyaan kita akan bahas di kelas ya teman-teman semua. Lalu untuk BEP silahkan dicoba ini. Lalu nanti ya siapa yang ingin menjawab silahkan ya. Nah saya tunggu nanti di kelas. Sekian dulu teman-teman semua untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi sesi-sesi selanjutnya di mata kuliah Financial Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.